Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang anggaran produksi. Rencana produksi adalah alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting dalam sebuah manajemen. Produksi merupakan penjabaran dari rencana pemasaran ke dalam program produksi yang konsisten sesuai dengan kebijakan manajerial dengan batasan waktu tertentu. Tujuan dari disusunnya rencana produksi yang pertama adalah untuk menunjang kegiatan penjualan, di mana kegiatan penjualan ini akan selalu berhubungan dengan masalah produksi. Artinya produksi yang dihasilkan nanti akan mensuplai berapa jumlah kebutuhan yang direncanakan untuk dijual. Tentunya ini sudah diperhitungkan sesuai dengan perhitungan forecasting atau ramalan yang diperlukan dalam sebuah penjualan. Kemudian yang kedua, di sini adalah menjaga tingkat persediaan yang memadai. Karena persediaan yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan biaya dan risiko yang besar bagi perusahaan juga. Dan sebaliknya, biaya yang terlalu rendah juga akan berakibat banyaknya gangguan, kekurangan persediaan, kekurangan supply, dan sebagainya. Sehingga persediaan yang stabil di sini sangat diperlukan. Bagaimana caranya agar setiap permintaan dapat terpenuhi dan stok jangan sampai kosong dan menimbulkan biaya yang banyak bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengatur produksi sehingga biaya produksi menjadi minimal. Jadi dengan teraturnya kegiatan produksi, tentunya di sini akan lebih mempermudahkan manajemen dalam meminimalkan biaya-biaya produksi karena sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran produksi adalah yang pertama ada rencana penjualan, yang mana untuk rencana penjualan ini tentu sudah diperhitungkan dengan berbagai teknik dan metode dan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh manajemen, seperti membuat ramalan penjualan atau forecasting, kemudian berdasarkan masukan-masukan dari ahli atau dari staf atau berdasarkan juga pengalaman-pengalaman masa lalu. Kemudian setelah dibuat rencana penjualan, tentu diketahui berapa besar jumlah barang yang dibutuhkan untuk dijual. Dan selanjutnya adalah perubahan persediaan produk jadi. Artinya di sini produk jadi itu akan memenuhi berapa jumlah kebutuhan untuk dijual. Bukan berarti berapa jumlah yang diperlukan untuk penjualan itu semuanya akan dilakukan produksi. Karena bisa jadi bahwa persediaan itu akan diperhitungkan juga berapa jumlah persediaan akhir untuk periode berikutnya. Atau bisa jadi juga ada sisa dari persediaan periode sebelumnya. Itu tentu akan diperhitungkan menjadi perubahan produk jadi. Jadi setelah diketahui berapa perubahannya, tentunya di sini baru dapat diperhitungkan berapa jumlah yang rencananya akan diproduksi. Jadi setelah diketahui berapa rencana yang akan diproduksi, baru di sini manajemen dapat menentukan berapa kira-kira jumlah kebutuhan bahan mentah atau bahan baku untuk memproduksi barang yang diperlukan. Kemudian berapa jumlah kebutuhan untuk biaya tenaga kerja langsung. Karena untuk biaya tenaga kerja langsung ini tentu berhubungan dengan masalah SDM yang diperlukan. Baik itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah kebutuhan atau rencana untuk biaya overhead pabrik. Jadi kalau biaya overhead pabrik ini merupakan biaya yang tidak langsung. Jadi biaya yang tidak langsung dalam hal memproduksi barang. Seperti kebutuhan untuk mesin, kemudian kebutuhan untuk suplai bahan penolong, kebutuhan untuk manajer pabrik, dan sebagainya. Selanjutnya ini contoh dalam menghitung kebutuhan produksi, di mana di sini yang pertama adalah tingkat penjualan atau rencana penjualan. Jadi setelah rencana penjualan di sini diketahui berapa unit yang akan dijual, nanti selanjutnya akan ditentukan berapa tingkat persediaan akhir barang jadi. Jadi tingkat persediaan akhir barang jadi. Artinya apa? Begitu masuk periode baru, nanti jangan sampai stok persediaan yang akan dijual kosong, sehingga tidak ada penjualan. Makanya di sini diperlukan juga perhitungan berapa jumlah persediaan barang jadi untuk persediaan akhir yang nantinya akan dijual di awal periode selanjutnya. Jadi setelah keduanya dihitung, baru nanti akan diperoleh jumlah kebutuhan produknya.
Setelah kebutuhan produk ini dihitung berapa unit, baru nanti selanjutnya akan dilihat berapa jumlah tingkat persediaan barang jadi awal. Artinya ada saldo awal barang jadi yang perlu diperhitungkan juga. Jangan sampai nanti memproduksinya terlalu banyak, karena untuk persediaan awal tidak diperhitungkan. Kemudian setelah semua ini diperhitungkan, baru akan diperoleh inilah jumlah tingkat kebutuhan yang akan dilakukan produksi oleh pabrik. Dan selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi dan yang perlu dipertimbangkan, di mana di sini yang pertama adalah tentang daya tahan produk. Artinya untuk produk yang mudah rusak, tidak tahan lama, untuk disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, besarnya persediaan harus diperhitungkan dengan cermat. Karena jangan sampai nanti di sini akan menimbulkan sebuah kerugian ketika barang itu belum terjual tapi sudah rusak, kemudian barang sudah kadaluarsa sebelum dilakukan penjualan. Artinya, jumlah persediaan untuk barang yang tidak memiliki daya tahan lama itu perlu menjadi perhatian yang cermat bagi manajemen. Kemudian yang kedua, tingkat persaingan. Dengan adanya tingkat persaingan yang ketat, tentunya di sini diperlukan suplai yang cepat oleh bagian pemasaran ke konsumen. Karena kalau kita kalah saing, tentunya kita akan mengalami kerugian sendiri. Berarti di sini produk yang disuplai itu harus selalu tersedia. Jangan sampai produk itu kosong. Ketika permintaan dari konsumen tinggi, persediaan selalu masih ada. Dan yang ketiga adalah biaya yang ditimbulkan oleh produksi. Jadi biaya ini seperti contoh kalau kita memproduksi barang banyak, mungkin nanti akan memerlukan sewa gudang, kemudian biaya pemeliharaan, biaya asuransi, dan sebagainya. Dan biaya-biaya ini juga perlu diperhitungkan nanti dalam hal untuk menghitung berapa jumlah yang akan menjadi harga pokok penjualannya. Jangan sampai nanti biaya yang terlalu tinggi justru akan menimbulkan beban yang tinggi bagi konsumen sehingga konsumen tidak mampu untuk melakukan pembelian. Dan selanjutnya adalah modal yang tersedia. Tentunya di sini berhubungan dengan modal, bukan hanya dalam bentuk uang, ya, tapi modal itu bisa dalam bentuk modal kerja. Jadi modal kerja perusahaan itu berapa yang tersedia, itulah yang mampu dilakukan untuk melakukan produksi. Jadi perlu menjadi perhatian juga bagi manajemen. Dan selanjutnya di sini adalah pola permintaan akan produk barang. Jadi setelah kita melakukan produksi, kita juga harus tahu bagaimana pola permintaan dari konsumen. Apakah permintaan bersifat musiman atau tidak, atau bersifat geografis atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah resiko. Tentu di sini resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan itu bermacam-macam ya. Bisa berasal dari manusia, kemudian bisa berasal dari alam, atau bisa disebutkan oleh hal lain yang di luar kendali manusia. Jadi resiko-resiko inilah yang perlu diperhitungkan oleh manajemen dalam memproduksi barang. Selanjutnya adalah penentuan kebutuhan persediaan. Jadi dalam menentukan kebutuhan persediaan barang, tentu di sini yang pertama bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan per bulan. Artinya kalau kita akan menghitung kebutuhan per bulan, kita harus tahu terlebih dahulu berapa kebutuhan dalam 1 tahun. Kemudian baru kita bagikan dalam kebutuhan untuk setiap bulannya, bisa sesuai dengan perbandingan relatif. Kemudian yang kedua, adanya batas maksimum dan minimum persediaan. Jadi besarnya tingkat persediaan ditentukan dengan cara menetapkan berapa batas tertinggi atau maksimum yang diperbolehkan untuk memiliki atau menyimpan sejumlah persediaan, dan berapa jumlah terendah atau minimumnya. Penentuan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan pengalaman sebelumnya tentang besarnya persediaan maksimum dan minimum yang harus diperhatikan. Tentunya hal ini juga berhubungan dengan masalah biaya yang ditimbulkan akibat dari persediaan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat perputaran persediaan. Banyak perusahaan yang menggunakan tingkat perputaran persediaan sebagai dasar menentukan tingkat persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar selama 1 tahun dan menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, perputaran persediaan yang rendah menandakan tanda-tanda mismanagement seperti kurangnya pengendalian persediaan yang efektif dan sebagainya.
Selanjutnya kita lihat contoh bagaimana cara menghitung penentuan produksi, di mana di sini ada PT Fayat merencanakan penjualan produk untuk tahun 2021 sebanyak 6.000 unit dengan rincian per triwulan. Ini merupakan perhitungan untuk per triwulannya ya, di mana ada triwulan 1 1.500, kemudian triwulan kedua 1.200, kemudian triwulan ketiga 1.500, dan triwulan yang keempat 1.800. Jadi totalnya di sini ada 6.000 unit. Kemudian data selanjutnya, persediaan akhir untuk tahun 2020 yang tersedia sebanyak 2.000 unit dan persediaan akhir ditetapkan sebanyak 1.000 unit. Jadi ini merupakan persediaan akhir tahun 2020. Tentunya nanti akan menjadi persediaan awal di tahun 2021. Dan ini untuk persediaan akhir tahun 2021 ditetapkan 1.000 unit. Jadi dari data ini kita diminta hitunglah jumlah produksi per triwulan untuk memenuhi kebutuhan penjualan tersebut. Jadi kita akan membuat bagaimana untuk penyelesaian menghitung berapa kebutuhan per triwulan untuk unit yang harus diproduksinya. Jadi kita buat perhitungan terlebih dahulu. Kita buat keterangan ya. Ini tahunnya tahun 2021. Yang pertama ada penjualan. Jadi kita globalkan aja dulu untuk penjualan dalam 1 tahun, di mana dalam data di situ adalah 6.000 unit. Kita masukkan angka 6.000 di kolom tahun 2021 untuk penjualan. 6.000 unit. Kemudian persediaan akhir kita ambil dari nilai persediaan yang ada dalam data, yaitu 1.000 unit. Kita masukkan 1.000. Kemudian untuk kebutuhan produk, tentu kita akan menambahkan 6.000 ditambah dengan 1.000. Dapatnya adalah 7.000. Dan persediaan awal diambil dari persediaan akhir tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Di mana di sini untuk persediaan akhir tahun 2020 sebanyak 2.000 unit. Kita masukkan ke tabel. Jadi kebutuhan produk dikurang dengan persediaan awal, itulah menjadi unit yang harus diproduksi, yaitu 5.000 unit. Berasal dari 7.000 dikurang dengan 2.000, dapatnya adalah 5.000. Sekarang untuk kebutuhan per triwulan, karena 5.000 ini kan kebutuhan untuk tahun 2021. Artinya dia kebutuhan dalam 1 tahun. Sedangkan untuk per triwulannya, untuk melengkapi atau untuk mendukung penjualan ini, maka diperlukan produksi sebanyak, kita hitung aja secara proporsi ya. Di produksi per triwulan sama dengan 5.000 unit dibagi 4. Karena dalam 1 tahun itu ada 4 triwulan. Maka akan diperoleh angka 1 atau 1.250 unit. Jadi inilah yang harus diproduksi untuk setiap triwulannya untuk memenuhi kebutuhan penjualan per triwulan. Dari triwulan 1 sampai dengan triwulan ke-4.